Nestless YouTube channel. Selamat datang gitu ya ke acara AADC 2021. AADC singkatan dari Exelis Analyst and Developer Conference 2021 ya. Nah, sebenarnya acara seperti ini tahun ini baru pertama kali kita adakan yang kita undang dari pihak luar ya. Sedangkan event ini sendiri sebenarnya sudah dari 2016 sudah kita lakukan ya, di mana dari 2016 itu memang waktu itu baru developer ya, baru hanya developer saja, kita sebut namanya Exelis Technical Day. Ya, terus kemudian berkembang organisasi Exelis di mana analis juga semakin banyak, akhirnya kita juga bikin namanya Exelis Analyst Day, dan sekarang kita gabungkan menjadi keduanya Exelis Developer Analyst dan Developer Conference ya. Di mana karena kita melihat pada musim pandemi ini eventnya terpaksa harus kita adakan secara Zoom, di mana sebelumnya kita biasa mengadakan di luar kota gitu ya. Nah, saat ini kita adakan di Zoom, kita berpikir kenapa tidak kita karena ini berbagi ilmu, kenapa tidak kita bagi-bagi juga ilmunya kepada customer, kepada teman-teman di komunitas ya. Itu kita extend semuanya supaya juga bisa ikut menikmati ilmu yang dibagikan. Demikian latar belakang dari AADC 2021 ini sendiri ya. Untuk pagi ini saya juga ingin men-sharingkan kepada teman-teman semua ya tentang topik kita harnessing digital technology to embrace the post-COVID-19 era ya. Jadi ini materi yang saya akan bagikan gitu ya. Semoga dari materi yang dibagikan ini ada hal-hal baru ya yang bisa kita diskusikan bersama gitu. Oke, kita masuk ke slide-nya ya. Kita sekarang sudah masuk ke masa pandemi ya, dan sudah berjalan 2 tahun ya, di mana waktu itu saya ingat sekali di awal-awal pandemi saya juga ikut berbagi di komunitas BINUS Alumni Entrepreneur Community, di mana waktu itu kita sudah mengusung yang namanya new normal. Ya, kita dari normal kita masuk ke dalam era new normal, normal yang baru. Kenapa waktu itu kita sebut namanya new normal ya? Karena kita melihat bahwa kita pada saat itu pesimis ya, bahwa akan bisa kembali ke masa lalu ya, kembali ke normal. Jadi makanya kita punya pola-pola yang baru di mana kita sebut yang namanya new normal gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat setelah jalan 2 tahun di mana vaksin sudah diadakan di mana-mana, nah kita sudah lihat tuh jalanan-jalanan udah mulai macet ya. Terus kemudian mal-mal udah mulai rame ya, udah rame banget nih, kalau di daerah Serpong rame banget. Terus kemudian saya lihat tempat kafe-kafe, restoran itu juga udah pada nongkrong-nongkrong semua gitu ya. Sehingga ada harapan buat kita untuk mungkinkah kehidupan kita itu kembali ke normal ya. Jadi pertanyaannya justru sekarang, will life ever go back to normal? Bisakah kita kembali ke normal yang dulu? Ya, mengingat sekarang semuanya sepertinya sudah mengalami perbaikan begitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, jawabannya mungkin ada yang punya pendapat, boleh di kolom chat atau ada yang mau ngomong langsung. Mungkin nggak kita kembali ke normal yang dulu? Melihat sekarang sepertinya kondisi semakin membaik nih. Boleh respon di kolom chat? Enggak ya. Jadi ada yang berpendapat tidak ya. Kayaknya enggak ya. Oke. Atau ada yang punya pendapat yang berbeda, yang merasa kayaknya bisa nih. Wis, kalau Bro Gunadi ini ya apa filosofis sekali ya. Normal dalam arti apa dulu nih ya? Normal dalam arti seperti dulu sebelum masa pandemi. Ya seperti itulah. Jadi kita berharap seperti waktu itu dulu. Ya, di mana kita bisa pergi dengan tenang, jalan-jalan gitu ya. Terus kemudian nggak usah pakai masker lagi gitu. Ya. Terus mungkin Hanan ada bilang ya, mungkin tapi tidak dalam waktu dekat ya. Jadi ada kemungkinan tapi tidak dalam waktu dekat. Stephen Kue ya masih butuh beberapa tahun lagi ya. Nah, Bro Gunadi menarik nih. Yang pasti COVID-nya nggak bisa hilang ya. Jadi kita mesti adapt dengan situasi ini. Pak Iwan juga bilang dengan penyesuaian, butuh waktu, Eno ya, Retno ya.
Normal yang new normal, kayak kata Pak Franky, mantap ya. Ya, saya pada dasarnya melihat setuju ya dengan pendapat teman-teman semua. Kalau kita bilang benar-benar balik ke normal yang dulu, saya percaya jawabannya adalah tidak. Ya, kalau normal yang dulu, jawabannya tidak. Tapi kita akan punya pola yang baru. Ya, bahkan new normal, new dari new normal. Ya, karena kita di 2020-2021 benar-benar dicekam ketakutan, ya kita benar-benar ada di rumah sepanjang waktu gitu ya. Yang ibu-ibu udah sebel ngelihat anaknya mungkin. Kalau dulu kan, aduh anaknya ke sekolah enak dah. Kalau sekarang, aduh pusing dah gue ngelihat anak gue. Ya, sanitizer, masker nggak akan hilang, setuju sih Novi ya. Jadi kalau kita lihat ya, new normal ya, walaupun pandemi sekarang sudah mulai terkontrol dan bahkan ada istilah mungkin kita sudah bisa melihat pandemi ini sebagai endemi gitu ya. Saya yakin ya, dan juga berdasarkan yang saya baca dari berbagai macam literatur ya, tidak mungkin kita kembali ke masa lalu ya. Jadi kondisi-kondisi seperti inilah yang akan terjadi. Ya, di mana vaksin ya itu akan menjadi sebuah kegiatan yang reguler setiap tahun harus kita adakan. Ya, kayak misalnya saya saat ini sudah vaksin 2 kali gitu ya. Tapi saya tetap menunggu kapan saya bisa booster. Gitu. Dan itu pasti akan reguler kita lakukan setiap tahun karena COVID itu tidak akan pernah hilang dan bahkan terus bermutasi. Ya, walaupun saya bersyukur ya kita di Indonesia vaksinnya kita pakai Sinovac yang saya yakin itu sangat efektif ya dalam melawan COVID ya dan mutasi-mutasi ya dibandingin sama vaksin-vaksin yang sifatnya mRNA gitu ya. Nah, saya berharap sekali bisa di booster gitu. Tapi ini adalah new normalnya kita. Kalau dulu kita nggak perlu ada annual vaksin, tapi ke depan kita perlu ada annual vaksin itu tetap ya. Kalau kita bicara soal kesadaran kesehatan, menurut saya itu juga seperti tadi ya dibilang siapa di atas tadi ya, Novi, sanitizer dan masker nggak akan hilang, saya setuju sekali. Ya, sekarang ya coba teman-teman rasakan nggak semua. Kalau kita keluar rumah itu kalau nggak pakai masker itu kayak ada sesuatu yang hilang, berasa nggak? Ya, saya berasa seperti itu gitu. Jadi begitu keluar dari mobil aja ya, kalau kita keluar masuk mobil mungkin masih nggak pakai masker gitu, tapi begitu udah keluar dari mobil ya itu berasa, waduh, saya berapa kali ya saya nyetir mobil terus begitu mau masuk ke Indomaret, aduh lupa pakai sanitizer, masker, buru-buru masuk lagi ke mobil, pakai lagi gitu. Jadi kesadaran itu kita udah nggak bisa balik ya. Kita pasti tetap akan terus menggunakan masker, terus kemudian bawa terus sanitizer kemana-mana ya. Terus juga pola kita makan, ya minum vitamin itu terus kita lakukan ya. Tetapi kalau kita mau bicara ada yang berubah ya, mungkin kita bicara kalau dulu all the time work from home ya. Kalau sekarang mungkin yang berubah adalah kita memang tetap akan tinggal di rumah lebih lama dibandingin dulu. Kalau dulu kita yang aktif bekerja gitu ya, kita mungkin dari pagi bahkan sampai malam itu ke kantor gitu loh. Kalau sekarang ya mungkin ada ganti-gantian ke kantornya, pola perusahaan beda-beda ya. Tapi yang pasti tetap tinggal di rumah lebih lama itu akan tetap terjadi. Ya, jadi tinggal di rumah lebih lama akan terjadi, tapi tidak seperti kemarin pada waktu masih pandemi masih lagi tinggi-tingginya, lama sekali di rumah, ya. Gitu. Jadi dan konsepnya pun mungkin akan berubah lagi ya. Yang tadinya kita bilang work from home, kita tidak lagi menekankan pada work from home. Ya, mungkin kita akan beralih ke yang namanya work from anywhere. Ya, di mana kita tetap harus liburan. Coba bayangkan begitu sekarang pandemi mulai PPKM udah mulai masuk ke level 1 ya. Itu Bali, waduh, ya penuh sekali. Saya baru kemarin belum lama ini diundang BINUS untuk ke Bali gitu ya. Saya datang ke bandara, ramenya luar biasa, rame sekali kayak pasar. Ya, terus saya juga ada saudara yang ada di Bali, bilang, waduh itu tamu nggak henti-henti ya datang ke Bali gitu ya. Jadi orang haus akan liburan.
gitu ya. Saya pun juga sebenarnya udah saya sempat di Bali itu sekitar sebulanan waktu itu ya, dan waktu itu kebetulan ketemu Retno juga lagi work from anywhere tuh di Bali juga ya, kita bikin YouTube bareng tuh di situ gitu ya. Jadi ke depan ya work from anywhere akan terjadi ya, staycation. Bahkan Pak Felix itu ada rencana mau tinggal di Bali tuh. Mau beli properti di Bali. Sekali di Bali udah keenakan Pak Felix, nanti Pak Felix cerita lah. Ya. Nah, tapi kalau saya mau menekankan satu ya teman-teman, ya. Ini yang saya kasih fontnya paling gede. Digital dependency. Ketergantungan kita kepada digital ini luar biasa sekali. Ya. Contoh. Saya merasakan sekali, sejak pandemi, frekuensi saya beli GrabFood. Frekuensi saya beli GrabFood itu meningkatnya luar biasa. Bahkan saya sampai langganan yang gratis ongkir itu loh. Karena saking seringnya dulu sebelum pandemi saya nggak mau langganan-langganan yang gratis ongkir gratis itu kan mesti ada kayak subscription-nya begitu kan. Gitu. Nah, tapi karena saya merasakan sejak pandemi jadi sering banget beli GrabFood gitu ya. Saya sampai subscription. Stella bilang Traveloka Eats dong Pak. Oh jangan, karena ada Bro Felix di sini. Kita Grab aja ngomongnya. Ya, jadi saya pengguna GrabFood yang luar biasa sekali ya. Tapi ini jujur ya, bukan karena ada Bro Felix di sini ya. Kalau dibandingin GoFood, GrabFood itu lebih murah. Maka saya pilih GrabFood. Ya, jadi ketergantungan kita sampai beli makanan saja sekarang pakai GrabFood ya. Frekuensi saya beli di Tokopedia itu bahkan juga meningkatnya luar biasa. Ya, teman-teman saya itu sudah platinum loh di Tokopedia. Platinum itu artinya beli berapa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak platinum? Berarti kita mesti belanja berapa? 50 juta. Ya, kita belanja 50 juta itu. Kita dapat platinum, hebat nggak? Oh ya itu, betul, Bro Felix, yang namanya paket ceria yang gratis ongkir unlimited itu yang saya subscription gitu, paket ceria itu. Ya, nah saya di Tokopedia saya bahkan sampai platinum, ya luar biasa sekali ya. Jadi ketergantungan pada digital itu nggak bisa tidak. Sekarang kita ke mall, nggak bisa HP kita lowbat. Kalau kita ke mall HP kita lowbat nggak bisa masuk. Ya, kenapa? Karena butuh aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Jadi ini yang benar-benar ini yang kita bilang ketergantungan pada digital ini luar biasa sekali. Nah, yang menariknya ya, karena kita Exelis perusahaan yang bergerak di bidang information technology ya, bergerak di bidang IT. Dalam lapangan pekerjaan kita, dalam tempat kita bekerja, digital dependency artinya berarti sama dengan opportunity. Ya, ini merupakan good news, very good news buat kita. Ya, karena artinya semua perusahaan, semua enterprise, ya semua yang menjalankan bisnis saat ini sadar konsumennya sudah berubah, masyarakatnya sudah berubah. Ya, customer kita ya semua ya sudah tidak sama dengan sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi sudah menuju digital, sudah pakai digital, tetapi ketergantungan sama digitalnya tidak setinggi sekarang. Sekarang ketergantungannya sangat tinggi sekali. Ya, jadi ini yang perlu yang disadari oleh semua enterprise. Mereka semua sekarang berbondong-bondong. Sekarang bayangkan ya, pada masa pandemi itu BCA digital di launching. Ya, setelah beberapa ada Bank Jago segala macam, BCA pun masuk BCA digital. Saya buka rekening BCA digital itu bingung banget saya. Ya, karena benar-benar mudah sekali, cepat sekali, udah bikin rekening nggak perlu ke kantor cabang, gitu ya. Dan begitu masuk ke aplikasinya enak dipakai, ya bisa kelihatan langsung saldo kita, transaksi kita, waduh, udah mudah sekali dibandingin sama bank yang konvensional, gitu. Jadi kita lihat itu di mana-mana digital itu terjadi, gitu. Artinya
kebutuhan konsumen kita akan lama makin tinggi. Sekali lagi kita beruntung ya. Kita ada di bisnis ini dari tahun 2012. Exelis berada di bisnis ini dari tahun 2012. Gitu ya. Dan kita beruntung kemudian pada masa pandemi ini memang kita sempat terpukul gitu ya, tapi sekarang kita mulai bangkit lah. Gitu ya. Ini yang merupakan berita dan kabar baik buat kita semua. Gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana cara kita untuk memanen gitu loh, mengharvest ya, mendapatkan itu semua ya. Apalagi kalau kita bicara soal masa depan ya. Kita bicara soal masa depan ya. Ini saya mau ada introduce hal yang mungkin beberapa di antara kita udah mulai dengar tapi mungkin banyak yang belum mendengar juga ya. Yang disebut namanya metaverse. Ya. Sorry, ini slide-nya kayaknya ada something wrong, saya stop dulu bentar. Saya ini dulu. Saya share lagi entar. Waduh. Wah, kacau nih. Ini kayaknya slide saya korup. Maaf, ada gangguan teknis ya. Saya pastikan lagi. Waduh, sayang sekali. Saya nggak tahu apa yang terjadi ya. Slide saya harusnya sampai slide nomor ini ya. Tapi hanya ada 5 slide. Ya sudah nggak apa-apa, nanti saya lanjutin ya. Masa depan ya dunia digital itu bahkan akan bertransformasi ya, yang kita kenal yang namanya metaverse gitu ya. Jadi metaverse itu yang kita sebut namanya menjadi web 3.0 ya. Jadi ini berbondong-bondong ya, ini akan perusahaan-perusahaan besar itu akan masuk. Dan memang sekarang lagi hot karena ketika Facebook mengubah nama perusahaan besarannya menjadi Meta ya, dari Facebook. Ya, di situ membuat semua orang akhirnya kayak seperti terperangah ya, dan berlomba-lomba mau masuk ke metaverse, mengingat Facebook sendiri akan menggelontorkan 10 billion US dollar masuk ke area sini. Nah, pada metaverse sendiri ini bukan hal yang baru ya. Metaverse ini sendiri kalau kita tahu Fortnite ya, Epic Games itu sebenarnya sudah membentuk metaverse. Roblox itu sudah membentuk metaverse. Ya. Jadi ini yang akan menjadi tren dari masa depan. Gitu. Ya. Nah, saya mau putar sebuah video gitu ya. Saya akan putar sebuah video untuk menggambarkan metaverse itu seperti apa, ya. Video ini dari film Valerian, ya. Kita lihat. Jadi kalau kita lihat ini cuman seperti gambar lapangan saja, ya, yang nggak ada apa-apanya. Dan orang-orang di sini mereka menggunakan virtual reality ya, pakai VR headset. Kita lihat.
Jadi kita lihat ya, sebenarnya kalau kita lihat itu cuma lapangan saja. Tapi begitu mereka pakai VR, kita lihat langsung dunianya berubah sama sekali. Dunianya berbeda sekali. Dan itu yang sedang dibangun oleh Facebook. Ya, dengan Oculus-nya dia. Gitu. Nah, kalau kita lihat, bahkan yang cuma lapangan itu, sebenarnya di dunia lain, di tempat lain, itu mereka juga punya lapangan itu juga. Dan orang-orang bisa saling berkomunikasi. Kalau kita lihat dunianya kan besar sekali. Kalau kita lihat tadi dalam bayangan VR yang tadi. Dunia besar sekali padahal lapangannya cuma segitu. Gitu. Nah, kenapa? Karena itu gabungan dari berbagai macam lapangan-lapangan. Orangnya pun kalau kita lihat tadi di lapangan itu tidak banyak. Tapi kalau digabungkan sama lapangan-lapangan di dunia-dunia lain gitu ya, itu jadi sangat padat dunianya itu. Dan orang di dalam sana pasang iklan, ya, melakukan transaksi, belanja, ya, dan kemudian dilakukan digital payment di sana. Itu yang akan terjadi di masa depan. Ya, bahkan baru kemarin ya, sekitar kemarin atau 2 hari lalu, itu juga diumumkan Seoul, Korea Selatan. Ya, itu wali kotanya. Mereka juga sudah berkomitmen membuat pengumuman untuk bikin metaverse-nya Seoul. Itu adalah masa depan. Ya, dan semua berbondong-bondong. Nvidia dengan Omniverse. Ya, lalu kemudian Microsoft pasti juga tidak tinggal diam. Microsoft tidak lama begitu Facebook Zuckerberg mengumumkan tentang Meta, Satya Nadella juga ngomong soal metaverse. Ini yang akan menjadi pertarungan menarik di masa depan. Pertanyaannya sekarang, kita siap atau tidak? Di sana ada opportunity. Tapi di sana juga ada ancaman sebenarnya. Kalau kita tidak masuk ke dalam sana, kita ketinggalan kereta. Kita tidak bisa menikmati. Kalau mau dibilang contoh ya, misalnya saya ini kan udah lama pemain IT, gitu. Tetapi Instagram saya baru berapa followernya? Baru 2000-an, 2K. Sedangkan anak-anak muda sekarang, ya followernya udah berapa? Gitu. Bahkan si Bowo yang di ban dari TikTok, ya Instagramnya udah 1 juta. Ya, pertanyaannya kenapa? Gitu loh. Karena anak-anak muda lebih cepat merengkuh dunia baru ketika Instagram muncul, ketika TikTok muncul, mereka lebih cepat merengkuh. Sedangkan saya masih pakai Facebook. Ya, padahal saya ini orang IT, tapi terlalu lambat masuk ke dunia itu. Ya, nah jangan sampai di metaverse kita terlambat. Ya, di metaverse kita juga harus ikutan masuk. Ya, dan kita lihat ya, terakhir saya mau putar video cepat aja ya. Ini sudah terjadi. Kalau tadi kan cuma gambaran, kalau ini sudah terjadi. Saya play ya. Travis Scott, ya, penyanyi terkenal di Amerika, ya. Dia bikin konser di Fortnite, di metaverse-nya Fortnite Epic Games. Dan lihat yang ikut konser, yang datang ke panggung, juga ikut nari-nari, joget-joget. Bro, there's a Ferris wheel, I think. He's grabbing stars, the power. He's bringing back the old map, bro. He's saving Fortnite. Gracie Grove! Yo! Oh my God! Oh my God! Visually satisfying. Metaverse udah ada bahkan sekarang, ya. Anak-anak kita yang anak-anak baru nih, termasuk di sini banyak mungkin di tim Excelis yang masih baru, itu sudah main Fortnite, sudah main Roblox. Ya, saya sendiri belum, baru kemarin install gara-gara mau ngomong soal metaverse. Ya, konser sudah dilakukan di Fortnite. Udah beda eranya. Mau konser mau pakai di panggung-panggung sekarang udah bisa dilakukan digital. Dan visualisasinya juga keren sekali. Ya, tadi bisa dilihat sampai mereka terkagum-kagum para yang mengikut konser tersebut. Itu adalah dunia masa depan. Kalau menurut Facebook 2030 mereka siap 10 tahun lagi. Microsoft mungkin lebih cepat karena Microsoft nggak harus 3 dimensi. Microsoft mau menggunakan pakai handphone, nggak harus pakai VR.
VR set gitu loh. Ya, dan pertarungannya memang akan sangat luar biasa sekali. Ya, oke, saya sampai di situ aja. Itu masa depan kita. Moga-mogahan kita siap, kita bisa mengharness digital teknologi untuk opportunity, mendatangkan opportunity buat kita. Oke, itu aja yang saya mau sampaikan. Thank you sekali lagi saya kembalikan kepada moderator gitu ya untuk ke pembicara berikutnya. Thank you.